Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai pada hari ini, kasih karunia Allah memelihara kita, melindungi dan mensuplai hal-hal yang terbaik buat kita. Kita patut mengucap syukur untuk segala yang Tuhan lakukan di dalam hidup ini. Baik, saat ini saya akan berbicara mengenai pelayanan firman, betapa pentingnya pelayanan firman. Bahkan sejak gereja mula-mula, pelayanan firman ini menjadi fokus dari pertumbuhan gereja. Kita akan sama-sama lihat dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 41. Di sini dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu, ya, perkataan murid-murid pada waktu itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu dari antara mereka ada yang menjual harta miliknya lalu bagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Lalu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Di sini kita lihat cara hidup jemaat mula-mula. Mereka berkumpul, mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan sosial, ya, saling membagi. Kemudian mereka memecah-mecahkan roti, dan Tuhan memberikan pertumbuhan. Jadi di sini tidak disebut mereka mengadakan ibadah semacam ibadah kebaktian kebangunan rohani, atau mereka mengadakan penginjilan di pinggir-pinggir jalan. Tidak, tapi pertumbuhan jemaat terjadi begitu rupa dengan kondisi yang seperti ini. Nah, kalau kita mau perhatikan saat ini, saudara, sebetulnya dengan kita banyak berdiam diri di rumah, pada saat ini kita tidak boleh keluar rumah, kondisi ini tetap bisa terjadi kepada kita. Artinya, saudara, tekanan apapun yang terjadi pada saat ini itu tidak bisa, atau saya mau katakan begini, ini adalah kondisi basic yang paling dasar, di mana jemaat tidak bergerak kemana-mana, hanya dari rumah ke rumah bertekun dalam pengajaran rasul, berdoa, memuji Tuhan. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jadi artinya, saudara, sekalipun dalam kondisi yang seperti ini kita tidak bisa kemana-mana, tetap pertumbuhan jemaat Tuhan itu terjadi baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita bisa lakukan itu. Puji Tuhan, di tempat kita tetap melakukan yang namanya renungan-renungan, lalu saling membagi firman, dan juga kita dengan kekuatan Tuhan kita saling membagikan apa yang diperlukan untuk jemaat Tuhan yang kita rasa perlu mendapatkan bantuan. Puji Tuhan untuk semua itu. Nah, saya mau teruskan ini, saudara, bagaimana perjalanan jemaat mula-mula di sini sampai kepada Kisah Rasul pasal 6. Ya. Kalau kita lihat, atau saya mau katakan begini, mana sebetulnya yang menjadi trigger dari pertumbuhan yang Tuhan berikan kepada kita, baik di dalam perbuatan baik, persembahan-persembahan kasih untuk orang-orang kudus, dan pertumbuhan secara semuanya, roh, jiwa, dan tubuh. Mana yang paling penting, perbuatan baik atau pelayanan firman? Nah, di sini saya akan bagikan satu prinsip Alkitab supaya kita tidak lost fokus, tidak kehilangan fokus. Ada satu bagian yang harus tetap kita lakukan. Di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, judul perikopnya adalah 7 orang dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Ayat 1, pada saat itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani, karena pembagian janda kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi di Yerusalem pada saat itu ada orang-orang Yahudi yang mereka berbahasa Yunani, lalu ada juga orang Yahudi yang berbahasa Yahudi. Ya. Dan terjadi sungut-sungut. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani mengatakan, mengapa pembagian persembahan kasih untuk para janda kami diabaikan? Nah, ayat 2, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, ini dia ya,
Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Bahasa Inggrisnya, it is not desirable, atau tidak bagus atau tidak baik kalau kami, dalam hal ini para rasul, melalaikan pelayanan firman. Ayat 3, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat untuk supaya kami mengangkat mereka semua untuk tugas itu. Ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara, saya mau fokus kepada doa dan pelayanan firman, bukan kepada soal pembagian. Saudara, selama kita masih bisa handle, tidak ada salahnya seorang gembala menghandle lalu dibantu dengan beberapa rekan. Itu tidak menjadi masalah. Tapi supaya kita tidak hilang fokus, perikop ini cerita tentang pentingnya pelayanan doa dan pelayanan firman, bukan hanya bagi penilik jemaat, kelima jawatan, rasul, nabi, gembala, penginjil, dan pengajar, tapi juga untuk masing-masing kita di rumah tangga masing-masing. Karena ternyata, saudara, yang membuat pertumbuhan itu adalah selalu pelayanan firman, atau the ministry of word. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the ministry of word, atau department. Kalau kita lihat departemen kesehatan, berarti departemen yang mensuplai kesehatan. Departemen pertahanan berarti departemen yang menjaga pertahanan keamanan, dan seterusnya. Karena kalau kita bicara ministry of word, departemen atau departemen firman Allah, maka ada jawatan atau ada orang-orang yang memang harus mengusahakan firman Allah tersuplai, memastikan firman Allah tersuplai. Karena firman Allah inilah yang akan bertumbuh dan akan memampukan setiap kita untuk mengalami kehidupan di dalam Kristus. Saudara, yang mengatakan ini adalah para rasul. Dan mungkin kita bertanya, atau saya bertanya, untuk apa the ministry of word? Bukankah perbuatan baik itu juga penting? Ternyata, saudara, the ministry of word ini digambarkan oleh Paulus bagaimana kehidupan seorang yang penuh dengan firman. Ini bukan hanya untuk para rasul dan para penilik jemaat, tapi untuk semua kita, bahwa pelayanan firman itu akan membawa kita sampai pada titik akhir kehidupan kita dalam menggenapi apa yang ditulis di dalam hukum Taurat yang disebut dengan korban curahan. Saya mau bicara mengenai korban curahan ini. Oleh karena itu saya mulai dari Kisah Rasul. Ya. Memang pada saat ditulis ini, Rasul Paulus belum terlibat di dalam pelayanan. Dia masih menjadi terorisnya orang Kristen. Ya, pengikut Kristus pada saat itu diteror oleh Paulus. Dan setelah Paulus berubah, dia tahu banyak hukum Taurat dan dia menggambarkan betapa pentingnya the ministry of word itu dalam diri seseorang. Karena pertama, firman itu adalah Allah sendiri. Kita memang harus hidup di dalam Allah, dan Allah hidup di dalam kita. Nah, apa yang terjadi dengan Paulus? Kita buka di 2 Timotius 4 ayat ke-6. Ya. Di sini dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ya, saya mau jelaskan ayat ini. Kalau kita baca sepintas, ini seolah-olah dia mau pamit, dia sudah mau menumpahkan darah. Sudah tahu bahwa darah kita tidak bisa mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Ya, begitu juga darah Paulus, hanya darah Yesus yang ada di surga sekarang. Kalau kita lihat di Ibrani pasal 12, kita datang kepada Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Di situ ada kita datang kepada darah Yesus. Jadi tidak ada darah lain yang punya standing di hadapan hadirat Tuhan selain darah Yesus. Nah, saya mau coba terjemahkan ini dari bahasa aslinya, atau di dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Sekarang saya sudah siap. Ya. Sekarang ini saya bahasa Inggrisnya katakan, yang New King James bilang begini, for I am already being poured out as a drink offering. Di situ muncul drink offering. Drink offering, atau dalam kamus bahasa Indonesia, dalam Alkitab bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah korban curahan. Apa itu korban curahan? Paulus mengatakan bahwa saat ini bukan menjelang dia mati dia akan dicurahkan korban, tidak. Saat itu, sejak kapan? Sejak dia terima Yesus, sejak dia ditegur oleh Allah waktu langit terbuka dan dia matanya menjadi buta, lalu dia dipersiapkan menjadi rasul. Pada saat dia mulai menjadi pemberita Injil, dia sudah menjadi drink offering. Apa itu drink offering?
Saudara, drink offering ini pertama kali muncul di kitab Kejadian 35 ayat 14, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan atau drink offering dan menuangkan minyak di atasnya. Jadi pertama kali muncul istilah drink offering atau korban curahan itu bersamaan dengan minyak. Ini ada rahasia yang sangat besar mengenai kehidupan jemaat Tuhan. Drink offering itu adalah korban. Saudara bayangkan minuman yang dibuang, yang harusnya diminum tapi dibuang begitu saja sebagai korban. Nah, Yesus katakan, Yohanes pasal 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Oke. Dan kita tahu bahwa roh di sini yang dimaksud dengan aliran air hidup yang awalnya kita minum, itu keluar menjadi aliran air hidup. Itu yang dimaksud adalah roh. Sementara saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa pengurapan yang ada di dalam kita tinggal tetap. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus masuk. Kita memiliki Roh Kudus atau Roh Kristus di dalam kita, tinggal sebagai pengurapan. Lalu waktu kita percaya, kita minum firman Tuhan, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup juga roh. Nah, inilah yang dimaksud sebagai drink offering. Artinya begini saudara, setiap kita hidup yang bergaul dengan Tuhan, kita punya pengurapan, kita punya Roh Kudus, lalu kita bergaul dengan firman Allah, kita tidak mengabaikan the ministry of word di dalam kehidupan kita, maka setiap kita akan menjadi drink offering. Itu sebabnya di kisah mengenai Yakub di Kejadian 35 ayat 14, drink offering ini muncul dengan minyak di atasnya. Minyak lambang dari pengurapan. Drink offering itu adalah lambang dari Roh Kudus sendiri menurut Tuhan, yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes pasal 7 tadi. Lalu kalau kita lihat saudara, di Keluaran pasal 29 muncul lagi di hukum Taurat, drink offering ini atau korban curahan ini menjadi sesuatu yang menjadi law, menjadi hukum. Di Keluaran pasal 29 ayat 40 di sini dikatakan mengenai korban pagi dan korban petang. Ya, korban pagi dan korban petang. Kita tahu pagi dan petang, pagi Yesus disalibkan, lalu petang dia mati di kayu salib. Jadi dua korban mengcover satu hari. Inilah yang harus keolah di atas mezbah itu, ya, 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah keolah pada waktu pagi, domba yang lain pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu keolah 1/10 eva tepung terbaik dengan minyak tumbuk seperempat hin dan korban curahan. Kita lihat minyak dan korban curahan atau drink offering, korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain harus keolah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahan pada waktu pagi. Harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Satu korban bakaran tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Kita ingat sesuatu. Di tabut perjanjian, di tahta kasih karunia, Tuhan katakan, disitulah aku akan berfirman kepadamu. Ternyata saudara, di dalam korban domba, korban dengan minyak tumbuk 1/4 hin dan juga korban curahan, di situ pun Tuhan akan berbicara kepada kita. Lalu di ayat 43 dikatakan, di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, di tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Dikuduskan, sudah catat kata-kata ini. Tuhan bertemu dengan kita, Tuhan akan memberikan kemuliaannya dan menguduskan kita dengan kemuliaannya. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Saudara, kita adalah imamat yang rajani. Ayat 45, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan,
Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Kalimat ini mengingatkan saya akan 2 Korintus 6 yang mengatakan, aku akan diam di tengah-tengah mereka, I will dwell in them, dan aku akan hidup di tengah-tengah mereka, atau I will walk in them, dan aku akan menjadi mereka Allah mereka, mereka akan menjadi umatku. Lalu Tuhan katakan, oleh karena itu pisahkan dirimu, maka aku akan menerima engkau. Jadi saudara, ternyata drink offering itu, yang Paulus katakan dirinya sudah menjadi drink offering atau korban curahan, itu adalah kehidupan setiap anak Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Mereka memiliki urapan atau minyak itu, ya, itu tinggal tetap. Ya. Kemudian orang yang konsisten di dalam ministry of word, itu dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran, dan itu menjadi korban curahan untuk dinikmati banyak orang. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hendaklah perkataan penuh kasih, sehingga yang mendengarkannya penuh kasih karunia, mendapatkan kasih karunia. Jadi saudara-saudara, kita sampai pada kesimpulan bahwa menjadi korban curahan itu adalah satu kehidupan yang dikehendaki Allah. Mengapa? Karena Allah ingin dirinya dinikmati oleh semua orang. Dirinya adalah kasih dinikmati oleh semua umat manusia. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah ingin menyelamatkan semua orang. Nah, saudara, dua hal yang Tuhan janjikan di dalam mempersiapkan kita sebagai korban curahan. Kita bukanlah korban dalam arti sebenarnya. Kita bukan sebagai victim atau korban yang di-abuse oleh Allah. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan kita menjadi pihak yang diuntungkan. Tuhan menjamin di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-34, di sini dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi roh Allah, firman Allah dicurahkan dengan tidak terbatas, sehingga kita tidak akan pernah kehabisan pewahyuan saat kita mau berseru kepadanya. Nah saudara, di sini ada kalimat yang sangat membuat kita sukacita. Allah mengaruniakan rohnya, atau Allah mengaruniakan firman-Nya dengan tidak terbatas. Sekarang kita lihat di Mazmur pasal 107. Mazmur pasal 107 ayat 20, demikian firman Tuhan, disampaikannya firman-Nya dengan tidak terbatas, dan disembuhkannya mereka. Artinya tidak ada satu penyakit pun yang bisa bertahan kalau kita mendapatkan penyampaian firman Tuhan, baik secara individual maupun dari kita mendengar pengajaran orang-orang yang berbicara dengan kekuatan dari Roh Allah. Disembuhkannya mereka semua. Karena apa? Karena ada firman yang disampaikan. Kemudian diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah, bukankah ini satu yang menggembirakan, yang menjadi berkat bagi kita semua? Jadi Tuhan ingin kita menerima firman-Nya, kita disembuhkan, kita diselamatkan dari liang kubur, kita tidak akan mati, meninggal prematur, dan kemudian kita menyampaikan firman, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran sungai yang menyembuhkan banyak orang juga. Kemudian jaminan yang kedua di 2 Korintus 8 ayat 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Oke, saya tidak akan uraikan panjang lebar. Ayat 9, ia membagi-bagikan, itu maksudnya adalah kita membagi-bagikan, kita memberikan kepada orang miskin, dan kebenaran kita di dalam Kristus tetap untuk selamanya. Saudara bisa merujuk itu ke Mazmur 112 ayat 9 bilang seperti ini, berbahagialah, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Lalu kemudian terus
Ayat 4, di dalam gelap terbitlah terang. Kemudian ayat 5, ini adalah orang yang takut akan Tuhan, digambarkan seperti ini. Sampai kepada ayat 9, ia membagi, siapa ia di sini? Adalah orang yang berbahagia yang karena takut akan Tuhan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap, atau his righteousness, kebajikan di sini adalah righteousness, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Inilah yang dikutip oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Dikatakan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Bahkan ayat 9 katakan kita senantiasa membagi-bagikan. Jadi saudara, menjadi korban curahan, baik kita mencurahkan firman maupun kita mencurahkan kebaikan berkat kepada orang sekeliling kita, itu adalah kehendak Tuhan, dan kita bukan korban atau victim, tapi kita adalah beneficiary, sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan kemurahan Allah, baik secara spiritual maupun secara material. Bukankah ini menjadi kerinduan kita, saudara? Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun saudara berada, saudara akan menjadi korban curahan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.